Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Fafanamiku. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebuat soto ayam khas Lamongan. Selengkapnya ya teman-teman, gimana cara ngebuat soto ayamnya ini dan apa aja bahan-bahannya ataupun juga bumbu-bumbunya. Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Untuk bahannya udah aku siapkan sebanyak 1 ekor ayam. Untuk ayamnya ini sebelumnya udah aku potong-potong menjadi 4 bagian ya teman-teman. Dan pastinya juga untuk ayamnya ini udah aku cuci bersih. Kemudian untuk pelengkap sotonya aku gunakan mie bihun yang udah aku rebus. Ada juga jeruk nipis. Terus ada telur rebus, daun seledri. Aku gunakan juga kol yang udah aku rajang halus. Kemudian ada sambal cabai dan juga ada kecap manis. Nah untuk ngebuat koyaknya aku gunakan sebanyak 10 siung bawang putih yang udah aku goreng. Kemudian aku gunakan juga sebanyak 10 lembar kerupuk udang. Dan untuk bumbu-bumbunya aku gunakan sebanyak 15 siung bawang merah, 15 siung bawang putih, 1 jempol jahe, 1 jari kunyit, 4 biji kemiri, 3 batang sereh, 4 lembar daun jeruk, 4 lembar daun salam, 3 batang daun bawang, 2 sendok makan garam, 1 sendok teh lada bubuk ataupun juga merica bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan aku gunakan juga sebanyak 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam. Nah ini ya teman-teman untuk bahan-bahannya dan juga bumbu-bumbunya. Atau untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa cek aja di deskripsi. Selanjutnya yaitu kita bisa lanjut untuk ngebuat koyaknya ya teman-teman. Kita bisa haluskan terlebih dahulu bawang gorengnya. Kita bisa haluskan sampai bawang gorengnya ini benar-benar halus. Nah ini ya teman-teman untuk bawang gorengnya udah benar-benar halus. Nah ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu kita bisa haluskan juga kerupuk udangnya ya teman-teman. Ini kita bisa potong-potong menjadi lebih kecil biar muatnya ini lebih banyak. Sekalian kita bisa masukkan juga bawang putih yang tadi udah kita haluskan. Oke, ini kita haluskan ya teman-teman. Kita bisa haluskan sampai kerupuknya ini benar-benar halus ataupun juga sampai tercampur merata dengan bawang putih yang tadi udah kita haluskan. Untuk ngehalusin kerupuknya ini yaitu kita bisa chopper seperti ini, atau kalau kalian mau yang koyaknya ini masih sedikit kasar yaitu kalian bisa haluskan aja dengan cara dikeprek ataupun juga dengan cara ditumbuk. Nah ini ya teman-teman untuk kerupuknya udah benar-benar halus, udah tercampur merata dengan bawangnya. Itu artinya koyaknya ini udah jadi ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya koyaknya ini yaitu kita bisa simpan di tempat yang rapat ataupun juga kita bisa simpan di tempat yang tertutup. Nah ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu kita bisa haluskan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Kita masukkan bawang putih, masukkan bawang merah, masukkan jahe, masukkan kunyit dan juga kemirinya. Tambahkan juga sedikit minyak goreng ya teman-teman biar nanti bumbu-bumbunya ini hasilnya lebih halus. Oke, ini kita haluskan ya teman-teman. Kita bisa haluskan sampai bumbu-bumbunya ini benar-benar halus. Nah ini ya teman-teman untuk bumbu-bumbunya udah benar-benar halus. Untuk selanjutnya yaitu kita bisa tumis bumbu-bumbu yang tadi udah kita haluskan. Untuk menumis bumbunya ini yaitu kita nggak perlu lagi tambahkan minyak goreng. Karena tadi di awal saat kita ngehalusin bumbunya kita udah tambahkan minyak goreng. Kita bisa tumis sampai bumbu-bumbunya ini layu ataupun juga sampai harum. Kita tumis dengan api yang sedang aja.
Tentunya sambil terus kita aduk-aduk biar bumbu-bumbunya ini nggak gosong dan juga biar matangnya ini merata. Nah ini ya teman-teman, untuk bumbu-bumbunya udah layu, udah harum. Untuk selanjutnya yaitu kita bisa masukkan serai, masukkan juga daun jeruk dan juga daun salamnya. Oke, ini kita tumis lagi ya teman-teman. Kita bisa tumis lagi sampai bumbu-bumbunya ini benar-benar matang, ataupun juga sampai serai, daun jeruk dan juga daun salamnya ini layu ataupun juga sampai harum. Nah ini ya teman-teman, untuk bumbu-bumbunya udah benar-benar matang, udah layu ataupun juga udah harum. Untuk selanjutnya yaitu kita bisa tambahkan airnya. Ini aku tambahkan airnya kurang lebih sebanyak 2 liter. Kita campurkan ya teman-teman, kita campurkan sambil terus kita panaskan sampai airnya ini mendidih. Nah setelah airnya ini udah panas, udah mendidih, untuk selanjutnya yaitu kita bisa masukkan ayamnya, masukkan juga daun bawangnya, masukkan garam, masukkan gula pasir, lada bubuk dan juga kaldu ayamnya. Oke, ini kita rebus ya teman-teman, kita rebus, kita masak. Kita bisa rebus sampai ayamnya ini sedikit empuk, sampai ayamnya ini ngeluarin kaldunya, atau kita bisa rebus kurang lebih selama 15 menit. Kita rebus terus, dan jangan lupa juga untuk dites rasanya ya teman-teman. Siapa tahu untuk rasanya ini masih ada yang kurang, seperti masih kurang asin, kurang manis, ataupun juga masih kurang yang lainnya. Kalau untuk rasanya ini masih ada yang kurang, yaitu kita bisa sesuaikan lagi. Kita bisa sesuaikan lagi sampai rasanya ini pas. Nah ini teman-teman, setelah ayamnya aku rebus kurang lebih selama 15 menit. Ini untuk ayamnya udah sedikit empuk, udah ngeluarin kaldunya. Dan untuk kuah sotonya juga rasanya udah pas ya teman-teman, asin, manis ataupun juga gurihnya ini udah pas. Untuk selanjutnya ayamnya ini yaitu kita bisa langsung angkat. Kita angkat dan nanti setelah ayamnya ini udah nggak panas lagi yaitu kita bisa langsung goreng. Dan ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita bisa lanjut untuk ngegoreng ayamnya ya teman-teman. Kita goreng ayamnya, kita masukkan ke minyak yang udah panas. Kita bisa goreng sampai ayamnya ini sedikit kering ataupun juga sampai warnanya berubah sedikit kecoklatan. Kita goreng dengan api yang sedang aja, tentunya sambil sesekali kita bolak-balik biar ayamnya ini nggak gosong dan juga biar matangnya ini merata. Nah ini ya teman-teman, untuk ayamnya udah terlihat matang, warnanya juga udah berubah sedikit kecoklatan, kurang lebih seperti ini aja udah cukup. Untuk selanjutnya ayamnya ini yaitu kita bisa langsung angkat, kita tiriskan, dan kita goreng juga ayam yang lainnya sampai selesai kita goreng semuanya. Dan setelah ini yaitu kita bisa lanjut untuk menyajikan sotonya. Oke, sekarang kita bisa lanjut untuk menyajikan sotonya ya teman-teman. Kita bisa masukkan sedikit bihun, masukkan juga sedikit kol, masukkan sedikit ayamnya, masukkan telur rebusnya, tambahkan juga sebanyak 1 sendok makan koyak yang tadi kita buat. Tambahkan juga kuah sotonya ya teman-teman. Usahakan kuahnya ini yaitu dalam kondisi panas biar bahan-bahan yang lainnya ngikut layu. Nah setelah itu kita bisa tambahkan sedikit daun seledri, tambahkan juga sambal sesuai selera, tambahkan juga kecap manis secukupnya, dan jangan lupa juga untuk ditambahkan peresan jeruk nipisnya ya teman-teman biar makin seger. Oke nih teman-teman, soto ayamnya yang tadi kita buat udah jadi. Dan yang pastinya untuk soto ayamnya ini rasanya enak banget ya teman-teman. Rasanya ini enak, gurih, dan kuahnya ini seger banget. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Semoga videonya ini bisa bermanfaat dan kalian juga suka dengan video ini.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun juga kata-kata yang kurang tepat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.